saling mengenal, diberikan kesehatan supaya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Pertama, harapannya sukses ataupun sehat selama kegiatan berlangsung. Kami dari kelompok 1, harapan kami dalam minta ini, pertama dapat belajar dan membawa pulang ilmu yang bermanfaat. Harapannya dapat memahami lebih dalam tugas dan wewenang Panwascam supaya lebih percaya diri dalam mengawasi, mengetahui divisi mana yang saya masuk. Berapa ini? 2? 1 aja. Yang kopinya aja. Yang gelas ada kopinya. Ya, kopinya ya. Ya, terima kasih. Baik. Harapan selama mengikuti BIMTEK, 1. Sehat walafiat, dimudahkan dalam memahami materi BIMTEK, disiplin dan bertanggung jawab, dapat mengaplikasikan ilmunya dalam pengawasan pemilu. Harapan dalam BIMTEK ini, perbanyak kopi supaya tidak ngantuk. Jadi kami beri kesempatan, terserah mau lagu apa, yang penting jangan lagu daerah. Ya, nanti boleh, silakan. Kami pengawas pemilihan umum. Kita sebagai pengawas pemilu bukan hanya melakukan pengawasan tahapan, ya, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap putusan. Misalkan DKPP memutuskan penyelenggara pemilu, misalkan PPK, misalkan di tingkatan teman-teman itu kan PPK ya, jajaran sederajat dengan teman-teman. Misalkan PPK ada putusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, memutuskan salah satu anggota PPK itu misalkan dinonaktifkan. Nah, itu harus kita pastikan bahwa putusan DKPP itu dijalankan oleh KPU. Ya, sudah dijalankan oleh KPU. PPK yang bersangkutan sudah dinonaktifkan. Seperti itu. Nah, itu salah satu tugas kita untuk mengawasi, untuk memastikan putusan itu dijalankan. Jadi bukan hanya mengawasi tahapan, termasuk tugas kita itu adalah melakukan pencegahan dan melakukan penindakan. Jadi kalau bisa digambarkan secara umum, ada tiga tugas kita sebagai pengawas pemilu. Yang pertama itu melakukan pencegahan dan penindakan, ya, terhadap dugaan potensi pelanggaran, dan kemudian termasuk mengawasi tahapan, ya, mengawasi tahapan itu ada uraiannya di dalam Undang-Undang 7 apa saja yang dimaksud dengan tahapan pemilu, ya. Terus kemudian mengawasi putusan, ya, yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Nah, itu nanti coba kita lihat ya di dalam Undang-Undang 7 2017 dan bisa kita diskusikan. Nah, dalam kesempatan ini saya setback kali dulu ya, berkaitan dengan sejarah. Apalagi teman-teman yang mungkin masih dong, ya. Coba saya minta angkat tangan yang belum punya pengalaman sama sekali di penyelenggaraan pemilu, baik itu di teknis maupun di pengawasan. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup besar ya, 9. Yang sudah pernah jadi Panwascam, angkat tangan. Wah, dominan nih yang sudah pernah jadi Panwascam. Oke. Yang pernah jadi PPK. Nah, ini banyak juga nih. Mereka-mereka yang tobat ya. Kembali ke jalan yang benar ya. Bercanda ya, bercanda. Kita selalu main-main ya dengan bercanda dengan KPU. Kalau PPK itu ke kita ya, dia kembali ke jalan yang benar gitu. Itu bercanda aja gitu kan. Ya, bicara sejarah ya, kalau kata Soekarno itu jangan lupakan sejarah. Ya, jas merah. Kenapa sih Soekarno sampai pengurus partai politik? Ya. Nah, jadi ada beberapa temuan kami itu terkait dengan
keterlibatannya dalam pengurus partai politik. Ya, di undang-undang desa ya melarang jadi pengurus. Di PKPU 4 tahun 2022 itu di pasal 32 atau 35 kalau saya nggak salah, itu malah tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan. Nah ini yang saya ceritakan tadi, kalau sudah jadi penyelenggara tuh sudah tidak boleh lagi ngopi-ngopi. Ya. Ya kalau di sekretariat ya terserah. Kalau di luar jangan. Karena kalau ngopi-ngopi difoto jadi masalah. Nah, Bapak Ibu mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin nanti ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kami dengan yang menjaga integritas seperti ini, apakah harus kami langsung menutup diri seperti ini? Antara etika dengan bagaimana keharmonisan kami di masyarakat dan keluarga. Oke, Pak Kadrullah. Menarik ya yang Bapak tanyakan. Nah, saya pernah mendengar sebuah statement ya yang disampaikan oleh Pak Hamdan Zulfa. Tahu kan? Hamdan Zulfa. Beliau adalah mantan ketua MK ya. Nah, ada sebuah statement yang beliau sampaikan pada saat itu. Menjadi pejabat publik, Bapak Ibu kan termasuk pejabat publik ya? Ya. Penyelenggara ini kan termasuk pejabat publik. Itu kita sudah tahu tadi apa konsekuensi yang harus kita hadapi. Apa konsekuensi yang harus kita hadapi ke depannya. Nah, memang agak susah ya, apalagi di lingkup keluarga. Nah, kalau yang saya kan belum pernah jadi penyelenggara Pak, jadi saya belum tahu. Jadi sepengetahuan saya, yang saya dapat informasi pada saat itu dari Pak Hamdan Zulfa, sampai undangan pernikahan pun beliau tidak hadir demi menjaga integritas. Karena kita tidak tahu nanti di acara itu kita ketemu dengan siapa. Nah, mungkin kan kita lagi makan, tiba-tiba ada orang partai kita, ya nggak? Kita lagi makan kan, di undangan tiba-tiba ketemu dengan orang partai. Nah, mungkin kita langsung bawa muka langsung pergi kan? Betul. Cara hubungan habluminan nasnya ya. Betul. Habluminan nasnya juga kan tidak baik kan? Betul. Hubungan sosial juga tidak baik. Tidak baik. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Lebih baik kita tidak datang. Makanya saya sampaikan tadi. Saya biasa ngopi dengan teman-teman penyelenggara, baik itu Bawaslu maupun KPU. Tapi begitu saya jadi anggota tim seleksi dan mereka yang akan saya seleksi, itu saya tidak pernah ngopi lagi dengan mereka. Dan mereka paham, teman-teman tuh paham, tidak pernah lagi kontak saya untuk ngajak ngopi, karena sudah saling menjaga. Karena kita sama-sama tahu konsekuensinya. Ini akan menjadi masalah, daripada nanti menjadi masalah di saya dan jadi masalah di Anda. Lebih baik kita tidak ketemu dulu. Lagi pula kan kita tidak selamanya kan. Ini kan ad hoc aja. Nanti sudah selesai pekerjaan kita ya kembali lagi ke kehidupan awal. Kan tidak selamanya kita jadi penyelenggara kan. Nah seperti itu ya. Jadi kalau saran saya, ya lebih baik dihindari untuk menjaga integritas tadi. Karena kalau kita sudah berbuat baik juga pun masih jadi masalah untuk orang lain. Orang akan mencari celah di mana titik kelemahan kita. Nah, kita kan maunya bekerja dengan tenang kan. Nah, kalau saran saya sih lebih baik dihindari dulu. Insya Allah, tapi disampaikan dengan cara yang baik ya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya sudah jadi penyelenggara. Jadi mungkin acara-acara ini kita kurangi dulu. Kalau mungkin istri atau keluarga yang lain juga ya silakan gitu kan, tidak ada masalah. Tapi kalau jangan sampai kita yang hadir di situ, karena kita tidak tahu di zaman canggih sekarang ini kan gampang orang memfoto kita kan. Jadi begini Bapak Ibu, satu foto itu bisa sampai 1000 makna, ya kan?
foto kita nanti niatnya apa, berfoto orang menafsirkannya apa, kan bisa aja digorengkan itu. Nah, jadi saran saya untuk keamanan bersama, biar Bapak Ibu tenang kerjanya lebih baik dikurangi. Seperti itu Pak ya. Pak, untuk ke depan dan Bapak Ibu untuk Apa bilangnya? Bersama rakyat. Kelompok 2 siap? Maju, jalan. Suara dia. Sekali lagi. Kelompok 2. Yes. Kelompok 2. Yes. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih Ibu kelompok 2. Dipersilahkan duduk ke tempat. Ya, Ocha sudah takutnya ngeprank nanti. Oke. Ya, baik, kita saksikan penampilan yel-yel dari kelompok 1. Kelompok 1, mana suaramu? Ini suaraku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana suaramu? Ini suaraku. Kelompok 1, siap mengawasi pemilu? Siap, siap, siap. Kelompok 1, Sama-sama rakyat, awasi pemilu. Sama-sama Bawaslu. kelompok 1, Ya, terima kasih. Kita beri aplaus kepada semua kelompok yang telah menampilkan yel-yelnya. Juara 1 kan? Juara 1 kah? Ada hadiahnya? Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Ini untuk sekalian menghibur kita biar tidak tegang untuk memasuki materi selanjutnya. Bukan. Ya, nah, biasanya kalau saya seperti itu tinggal lihat, oh berdasarkan tata urutan divisi saya, berarti saya harus divisi hukum dulu, penanganan pelanggaran, baru penyelesaian sengketa. Ya, kita mulai dengan dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah ini dasar sekali ya teman-teman ya, sampai saat ini belum ada perubahan. Meskipun wacana akan ada perubahan terkait dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan. Karena ini merupakan penutupan kegiatan bimbingan teknis, saya memberikan kesempatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan untuk memberikan arahan atau sepatah kata sebelum menutup acara kegiatan BIMTEK pada malam hari ini. Dengan hormat kepada Ketua Bawaslu Nunukan, dipersilahkan. Ada sembilan acaranya kan? Langsung sambutan dan penutupan aja. Ya, nanti arahnya sekali ya langsung aja teman-teman kalau ada seremonialnya. Seremonial singkat aja ya, kalau lama.
pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama badan pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama badan pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan ketua. Dari Krayan kasih kami beras, meskipun beras Krayan itu berasnya nomor 1, ya kan? Tidak perlu dikasih garam kami, ya tidak perlu. Mungkin teman-teman kalau Nunukan kayaknya nggak ada khasnya ya. Mungkin Sebatik kasih kami Milo, ya Sebatik Utara kasih kami sepatu kanguru misalkan. Kebetulan di Sebatik Utara itu ada penjual apa? Sepatu kanguru. Tidak perlu itu. Ya meskipun kami suka itu sepatu kanguru. Benar kan? Meskipun kami suka beras Krayan dan majunya sepatu, tidak perlu kamu repot-repot memberikan kami itu dalam rangka kamu membalas kami karena memuluskan kalian. Tidak perlu. Ya. Tetapi yang kami perlukan, yang kami inginkan dari teman-teman semua bekerja dengan profesional. Itu sudah cukup dan lebih daripada cukup. Ya, jadi wah, ini enak kita nih ketua datang ke Palu. 5 dulu kita belajarkan sudah diluluskan kita kemarin, wah ini pikiran. Kami selalu akan memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate ya. Dan kemudian teman-teman silakan untuk diskusi-diskusi kecil mungkin di tempatnya masing-masing. Kalau tidak ada misalkan kalau ada yang tidak dimengerti silakan bertanya di grup ataupun langsung telepon Pak Rahman, telepon Pak Haryadi, telepon Pak Kasep. Nah, biasa tuh Pak Kasep tuh yang paling banyak telepon itu soal gaji lah, soal ini lah, soal itu. Jangan dulu mulai terus kau telepon pas kau kena marah kalau sama beliau. Nah, jadi hal-hal yang substansi juga kalian sharingkan ke kita. Ingat ya Bapak siap ya mengawasi pemilu. Tahapan sudah berjalan. Ya, ingat ya tahapan sudah berjalan. Kemungkinan besar 8 partai politik itu yang sedang diverifikasi sementara, faktual sementara berjalan ini, itu kemungkinan besar ada yang kemudian melakukan perbaikan. Ya, ada yang kemudian melakukan perbaikan dan otomatis itu. Lagi kami ucapkan selamat atas teman-teman dilantik dan silakan besok pulang dengan apa? Dengan damai ya. Dan kemudian kalau ada yang belum dapat tiket pesawat dari Krayan ya santai-santai dulu di kota ya menikmati indahnya Pulau Nunukan. Dan teman-teman yang di Sebatik saya kira besok tuh harus langsung pulang. Begitu juga teman-teman di Kabudaya besok langsung pulang aja, jangan lagi ada alasan tidak ada speed. Untuk Klaus dan Pak Muklis ya besok langsung pulang, jangan lagi ke urus-urus yang lain seperti itu. Siapkan hal-hal yang harus kalian siapkan semuanya. Akhir kata mohon maaf ya, di dalam proses ini mungkin ada yang tersinggung. Ya kalau tersinggung ya itulah mungkin tujuan kita ya. Kalau memang harus tersinggung ya. Kalau kalian tersinggung itu berarti mental dan jiwa kalian itu sehat. Nah untuk teman-teman, nah ini saya ingat nih jiwa-jiwa. Nah ada yang ngulang. Ya saya nanti akan mungkin langsung japri, staf langsung akan japri. Ya kepada yang mengulang. Ya kepada yang mengulang itu sejumlah 6 orang kalau tidak salah mengulang itu. Nah besok jam 8 ditunggu oleh dokter jiwa. Nah, ditunggu ke dokter yang bagi kita semua. Tepuk tangan dong. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, puji Tuhan, maka bimbingan teknis ya kita dalam rangka pembekalan Panwascam yang untuk pertama kalinya resmi kami tutup. Serahkan kepada moderator MC ya. Selanjutnya marilah kita mengarahkan kita secara menundukkan kepala, berdoa dan Tuhan
Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Tanpa mengurangi rasa hormat, doa ini saya pimpin secara Islami.